Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarana bil ibadah wa amarana bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadratul mukarramun, para segenap dewan guru, segenap jamaah Masjid Jami Nurul Ikhlas yang saya hormati dan saya muliakan, terlebih khusus selaku Ketua DKM Bapak Masma TNI Heri Hercules, dan yang saya hormati selaku Bapak Penasehat Masjid DKM Nurul Ikhlas, dan sebagai penyambung wasilah saya, alhamdulillah sudah sekian lama bisa kembali lagi bersama-sama menyambung tali silaturahim di tempat yang mulia ini, berkat dari saya punya abang, saudara saya, yakni Bapak Rosyid Wata'ala hifidli hayatih, dan seluruh para jamaah yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ridho selama kita hidup di alam dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian jamaah rahimakumullah, sesuai tema yang diminta kemarin oleh Bapak Rosyid, yakni saya berikan tema arahan penting dari Allah atas hambanya yang sudah memiliki usia 40 tahun. Kalau 40 tahun saja harus memiliki hal ini, apalagi yang sudah lewat dari 40 tahun, kan begitu. Atau saya suka kasih tema itu Bapak Ibu dengan kalimat briefing khusus dari Allah, begitu. Karena memang ini dikhususkan sama Allah untuk hambanya itu yang sudah masuk usia 40 tahun, begitu. Kalau 40 tahun saja harus sudah memiliki hal tersebut, sekali lagi apalagi yang sudah lewat dari 40 tahun, begitu. Apa saja sih arahan penting dari Allah untuk hamba-hambanya ini? Melalui surat Al-Ahqaf ayat 15 kita akan mengetahuinya. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. 1. Wa an a'mala shalihan tardahu. 2. Wa aslih li fi dzurriyyati. 3. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. 4. Inilah arahan penting dari Allah untuk hamba-hambanya yang masuk usia 40 tahun ke atas. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sedikit kita akan melihat gambaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulnya Allah itu usia 40 tahun. Kenapa?
Allah angkat beliau menjadi rasulnya di usia 40 tahun. Kenapa tidak diangkat pas usia balik saja? Kenapa tidak diangkat pas usia 25 tahun setelah beliau menikah dengan Ibunda Siti Khadijah? Kenapa harus menunggu dulu sampai baginda Nabi usia 40 tahun? Apakah ini enggak terlalu lama? Karena pada dasarnya kenapa Allah mengangkat beliau Nabi Muhammad menjadi rasulnya di usia 40 tahun? Karena dalam Islam usia 40 tahun ini harus sudah memiliki 3 kematangan. Apa? Yang pertama, kematangan pola pikir. Yang kedua, kematangan emosional. Lalu yang ketiga, kematangan spiritual. Ketika Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi rasulnya usia 40 tahun, Nabi Muhammad langsung tancap gas, tidak main-main, langsung mendakwahkan Islam selama 23 tahun. 2 kota besar Mekah dan Madinah dibuat oleh beliau menjadi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, selama beliau diangkat menjadi rasul, beliau fokus dengan agama sampai datang wafatnya beliau di usia 63 tahun. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, melalui gambaran contoh kehidupan Nabi Muhammad ini, Allah menyelaraskan dengan firman-Nya di surat Al-Ahqaf ayat 15. Seolah-olah Allah itu menginginkan, wahai hambaku, di saat engkau sudah usia 40 tahun, ayo jangan main-main terus. Seolah-olah Allah itu pengen berpesan, wahai hambaku, usiamu sudah 40 tahun ke atas, ayo mulai merapat kepada barisanku, mulai merapat pada arahan-arahanku. Dan inilah arahan yang pertama, qala rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya. Mintalah sama Allah agar diri kita ini Bapak Ibu ditanamkan rasa syukur yang besar, rasa syukur yang dalam atas semua anugerah nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita dan kepada kedua orang tua kita. Hadirin rahimakumullah, terkadang kenapa sih orang itu suka sulit bersyukur? Kok suka susah bersyukur kepada Allah? Ternyata setelah diselidiki, faktornya ada 2. Yang pertama, terlalu kepoin rezeki tetangga. Pengen tahu aja urusan tetangga. Kalau bisa rezeki yang dimiliki tetangga dia nggak punya, harus saya yang punya, begitu tuh. Jadi sulit ngelihat orang senang ngelihat orang susah. Wah, orang kalau udah kayak begini modelnya Pak, susah gemuk kalau kayak begitu tuh. Karena apa? Senang melihat orang menderita dan dia tidak suka melihat orang itu senang. Akan sulit untuk rasa bersyukur kepada Allah. Lalu yang faktor kedua yang bikin orang itu sulit bersyukur kepada Allah adalah yang namanya rezeki harus selalu uang yang banyak. Yang namanya rezeki harus selalu untung besar, sehingga dia melupakan tuh anak-anak soleh dan solehah, anak-anak usia SD sudah pada pinter ngaji, pinter baca Al-Quran. Apakah itu bukan rezeki dari Allah? Istri tidak melawan sama suami, suami bisa memimpin rumah tangga dengan baik. Apakah itu bukan rezeki dari Allah? Badan kita yang sehat, umur kita sudah sepuh, tapi Allah mudahkan kaki kita untuk melangkah ke majelis taklim, untuk melangkah sholat berjamaah. Apakah itu bukan rezeki dari Allah? Nah, kalau selalu harus uang yang banyak yang namanya rezeki itu,
maka kita akan sulit bersyukur atas rezeki yang lain yang Allah berikan kepada diri kita, sehingga grafik dunianya sentak begitu saja saudara. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita harus hati-hati. Yang namanya ujian dan nikmat ini dua-duanya mampu mengundang murkanya Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Man lam yashkur ala na'ami wa lam yasbir 'alal bala'i falyakhrus min tahtis samai watlub roban siwaya." Barang siapa ada di antara hamba-hambaku yang dia tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan, dan dia tidak sabar atas ujian yang aku berikan, ancaman Allah ada dua. Yang pertama, fal yahruz min tahtis sama, keluar engkau dari kolong langitku. Nauzubillah. Bapak Ibu, kalau kita diusir dari Jakarta, kita bisa pindah ke Bandung. Bandung kita diusir, kita masih bisa pindah ke Jawa. Jawa kita diusir, bisa pindah kita ke Sumatera. Sampai kalau kita diusir dari Indonesia, kita bisa minta surat suaka kepada presiden untuk pindah kewarganegaraan. Tapi kalau sudah terusir dari kolong langitnya Allah, kemana kaki harus berpijak? Lalu yang kedua, ancaman Allah untuk hambanya yang tidak bersyukur dan tidak tahan atas ujiannya, watlub roban siwaya, engkau cari Tuhan selain aku, kata Allah. Nauzubillah. Hadirin jamaah rahimakumullah, inilah pesan Allah yang pertama, perbanyak rasa syukur dan minta kepada Allah agar ditanamkan rasa syukur di dalam diri kita. Lalu yang kedua, arahan penting dari Allah untuk hambanya yang sudah masuk usia 40 tahun ke atas adalah wa an a'mala sholihan tardahu. Mintalah sama Allah agar semua amal kebaikan yang kita tanam di dunia ini mendapat ridho dari Allah. Kalau amal kebaikan sudah mendapat ridho Bapak Ibu, artinya amal kebaikan itu diterima sama Allah. Kalau amal kebaikan sudah diterima sama Allah, wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, seyogianya amal kebaikan itu akan ditukar sama Allah berupa pahala. Nah, pahala inilah yang sangat kita butuhkan untuk modal kita masing-masing masuk ke dalam kubur kita masing-masing. Ibu, Bu, boleh saya nanya Bu? Ibu, kalau kita nanti masuk ke dalam kubur, itu kita rame-rame apa sendirian Bu? Sendirian Bu ya? Memang Pak, Ibu, secara zahir kita ngelihat tuh sendirian. Tapi sebenarnya hakikatnya banyak yang nemenin kita. Tapi terkadang orang yang masih hidup inilah yang tidak mau berteman dengan mereka ketika mereka itu masih hidup, ketika orang itu masih hidup. Ada yang namanya teman pahala sholat tahajud, teman kita itu. Ada yang namanya pahala sholat duha, teman kita itu nanti. Ada pahala baca Quran, ada pahala memaafkan kesalahan orang lain walaupun berat dia berbuat salah kepada kita. Itu teman kita nanti di alam kubur. Pahala puasa Senin Kemis, teman kita. Pahala kita hadir ke majelis taklim, teman kita itu. Tetapi sayang, sungguh sayang, banyak manusia ketika dia hidup di alam dunia tidak mau berkawan dengan mereka-mereka itu, bahkan mereka malas dan enggan untuk bersama dengan mereka. Maka maklum dan wajar apabila manusia tersebut telah meninggal dunia, teman-teman itu tidak mau menemani mereka di alam kubur, sehingga si mayit
akan berkata kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ya Allah, bila Kau berkenan sebentar saja ya Allah, hidupkan saya kembali ya Allah ke alam dunia, fa asaddaqa, saya akan sedekah. Bapak Ibu, kalau lihat kalimatnya itu fa asaddaqa, bukan fa as-sholatu, saya pengen sholat lagi, bukan. Fal haju, saya pengen haji lagi, juga bukan. Tapi kalimatnya adalah fa as-shodaqo, saya ingin sedekah ya Allah, saya ingin berbuat kebaikan ya Allah. Cuman kata Allah, telat. Kemarin kamu saya kasih umur 40 tahun, di dunia kemana saja? Saya kasih umur 45, 50, 55, 60, 65 tahun, 70, 80, bahkan sampai 100 tahun. Kamu kemana saja saya kasih umur, waktu di dunia. Sekarang kamu baru menginginkan hidup kembali dan berbuat kebaikan. Percuma semua itu, telat semuanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karena itu mari sama-sama mintalah sama Allah agar semua amal kebaikan yang kita lakukan di alam dunia ini ditukar menjadi pahala. Nah, pahala inilah yang sangat kita butuhkan untuk menemani kita di alam kubur masing-masing. Ad-dunya mazra'atil akhirah. Dunia adalah sawah ladangnya akhirat. Sawah ladang, semakin banyak kita tanam, maka semakin banyak pula yang akan kita panen. Bapak Ibu boleh saja hidup di alam dunia ini memikirkan bagaimana hidup enak, tapi jangan pernah lupa kita memikirkan bagaimana kelak nanti mati dalam keadaan yang enak. Boleh saja, silahkan kita ngecek lewat banking kita, saldo rekening BCA tinggal berapa, saldo rekening Mandiri tinggal berapa. Cuman tolong jangan pernah lupa untuk mengecek saldo kuburan kita masing-masing, karena itu hanya diri kita yang paham sejauh mana amal kebaikan yang sudah saya lakukan di alam dunia ini. Sering-seringlah mengecek hal tersebut. 2. Lalu yang ketiga, pesan Allah adalah wa aslih li fi dzurriyyati. Mintalah sama Allah agar diri kita ini ditanami kebaikan, dan kebaikan itu kelak nanti akan mengalir manfaatnya untuk anak-anak keturunan kita masing-masing. Bapak Ibu mungkin dulu pernah dengar kalimat begini enggak? Kakek ngapain nanam pohon kelapa? Belum tentu nanti begitu berbuah kakek masih ada di alam dunia ini, saking lamanya tumbuh. Tapi apa jawab kakek kita? Gak apa-apa, kakek gak merasakan manisnya air kelapa nanti. Yang penting anak cucu kakek ngerasain manisnya air kelapa nanti. Allahu Akbar. Di sini ada nasihat penting Bapak Ibu, bahwasanya kebaikan yang kita tanam di alam dunia ini tidak semuanya akan berefek untuk diri kita kebaikan itu, tapi disisakan sama Allah, efeknya nanti akan mengalir untuk anak-anak keturunan kita masing-masing. Hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karena itu marilah sama-sama tanam kebaikan mumpung kita masih hidup di alam dunia ini. Nikmat orang kalau lagi pakai motor, hujan deras, itu kerasa nikmatnya bawa jas hujan. Tapi kalau enggak hujan, tidak kerasa nikmat bawa jas hujan. Nikmatnya orang makan itu ketika dia sedang lapar. Kalau tidak lapar dia makan, kurang nikmat. Lalu di mana nikmatnya orang meninggal? Nikmatnya orang mati
ketika dia masih hidup di alam dunia. Saya kasih contoh gampang begini Bapak Ibu, efek kebaikan ngalir untuk anak keturunan kita. Di saat ada kedua orang tuanya masih hidup di alam dunia, bapak dan ibunya ahli sedekah, suka nolongin tetangga. Kalau bicara tidak nyakitin hati tetangga, ada yang susah selalu dibantu tanpa adanya pamrih. Ketika kedua orang tuanya meninggal dunia, yakin respon tetangga akan cepat untuk membantuin anak-anak si almarhum. Kenapa? Karena yang terbayang di dalam pikiran tetangga kebaikan-kebaikan kedua orang tuanya yang masih hidup, yang sekarang sudah meninggal. Tapi sekarang mafhum mukhalafahnya, pandangan terbaliknya. Apabila ada kedua orang tua galaknya luar biasa, sombongnya luar biasa, jalan kagak napak di tanah. Wah, ada di sini jalan yang gak napak di tanah. Kuntilanak itu mah kali ya. Pelitnya luar biasa. Kalau ngomong nyakitin hati tetangga, nyakitin hati temennya, luar biasa ampuhnya. Bisa dicek. Begitu kedua orang tuanya meninggal, respon tetangga pun akan berbeda. Bahkan tetangga pun ada yang mengatakan, ngapain ngebantuin anaknya dia? Waktu hidupnya aja angkuhnya luar biasa, sombongnya luar biasa, merasa yang paling kuat, merasa yang paling hebat, gak usah dibantuin. Na'udzubillah. Kenapa? Karena ini memang adalah pesannya Allah, wa aslih li fi dzurriyyati, tanam kebaikan sehingga nanti kebaikan yang kau tanam di alam dunia akan mengalir untuk anak-anakmu juga nantinya. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, pesan Allah untuk hambanya yang sudah masuk usia 40 tahun, terlebih sudah lewat dari 40 tahun, harus sudah menguasai hal ini. Apa? Inni tubtu ilaika. Mari sama-sama saya dan kita semua yang hadir pada kesempatan ini, perbanyaklah pertaubatan kepada Allah. Bapak Ibu, bahwasanya kita ini hidup di dunia itu punya prinsip dalam takaran amal. Apa sih takaran amal kita itu? Qaliluhu hisabun, kathiruhu hisabun, halaluhu hisabun, haramuhu iqabun. Sedikit tetap akan dihisab sama Allah amal itu, apalagi banyak. Lalu yang ketiga, jangan dikira harta yang halal lepas hisab dari Allah. Tidak, tetap akan dihisab walaupun harta itu halal. Dan yang terakhir, haramuhu iqabun, apalagi yang haram akan mendapati hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam surat Al-Hasyr ayat 18 Allah berfirman, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sering-seringlah kita bermuhasabah untuk mengecek kembali file-file kita yang telah dahulu, khawatir ada kesalahan di masa lalu yang lupa diistighfarkan, yang lupa dimohon ampunkan kepada Allah. Imam Al-Ghazali, sang hujatul Islam, mengatakan banyak rezeki besar yang Allah kasih sama diri kita. Salah satunya adalah secara tiba-tiba Allah mengingatkan kita tentang dosa dulu yang pernah kita perbuat secara tiba-tiba. Mungkin bapak, ibu lagi masak atau ibu lagi ngepel, tahu-tahu ibu keingetan dosa secara tiba-tiba. Nah, itu adalah rezeki yang paling besar yang Allah kasih. Bapak mungkin lagi setir mobil, atau bapak lagi pergi ke rumah teman,
tahu-tahu ingat dosa yang pernah kita lakukan, itu adalah rezeki besar yang Allah kasih sama kita. Tetapi perlu diingat, kata Imam Al-Ghazali, di situ setan akan bermain. Ketika ada hamba Allah secara tiba-tiba diingatkan tentang dosa, setan akan mengusap-usap untuk membuat orang tersebut malas untuk langsung beristighfar, malas untuk langsung bertobat kalau diingatkan dosa yang besar. Sehingga momentum yang baik itu lewat sia-sia begitu saja tanpa ada penyesalan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ayo Bapak Ibu, kita cek kembali dengan cara muhasabah, merenung sejenak, ingat kesalahan yang dulu. Kalau ingat dosa kecil, segeralah beristighfar. Kalau kita ingat dosa yang besar, segeralah kita mohon pertobatan kepada Allah. Hati-hati, tadi prinsipnya sedikit akan tetap dihisab, apalagi banyak. Nih hati-hati, mungkin zaman dulu SMP atau SMA, ya udah balik kita misalnya. Dulu jajan misalnya beli bakwan Pak, atau beli gorengan, belilah kita bakwan, makan 5 biji misalnya. Masya Allah, bayarnya cuma 3. Itu nanti yang 2 itu bakal minta pengadilan sama Allah. Itu nanti begitu ada salah satu hamba Allah pengen selangkah lagi masuk ke surga, itu bakwan tadi ngalangin tuh butuh. Kata Allah, kamu siapa? Saya bakwan Halim, katanya begitu. Emang apa? Tar dulu ya Allah, ini orang dulu makannya 5, bayarnya cuma 3. Ini yang 2 akan minta di pengadilan sama Allah. Akhirnya bisa telat itu orang masuk ke dalam surganya Allah. Na'udzubillah. Punya hutang piutang, jangan kelihatan nominal besar atau kecilnya, itu tetap akan merugikan kita nanti di akhirat. Bapak Ibu punya tanah di sertifikat, di sertifikat tanah kita ada 100 meter persegi, tolong jangan pernah ditambah-tambahkan 100 meter persegi 1 jengkal. 1 jengkal memang tidak terasa, tidak ada yang marah, tapi tetap itu bukan hak kita. Jangan lihat sejengkalnya, tapi lihatlah berapa ratus kilo ke dasar bawah buminya. Dan itu kelak nanti akan dipikulkan di pundak orang yang mengambil hak tanah yang bukan hak miliknya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Hadirin sekalian, jamaah rahimakumullah, inilah 4 pesan penting dari Allah, arahan penting dari Allah. Saking Allah sayangnya terhadap hamba-hambanya yang beriman kepada Allah. Agar apa? Agar di saat menghabiskan masa usianya, masa umurnya di alam dunia ini, tidaklah jauh bersama dengan Allah, tidaklah jauh dari syariat rel-rel agama Islam yang kita anut ini. Hadirin sekalian, jamaah rahimakumullah, sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau pertanyaannya bisa saya jawab, langsung saya jawab. Kalau ternyata saya tidak bisa, jadi PR, nanti saya tanya kepada guru saya, nanti jawabannya akan saya kirim ke Pak Rosyid. Silahkan kepada para jamaah yang mungkin ingin bertanya. Ya. Kalau misalnya kita ingat dosa kita mungkin sama orang lain, mungkin pernah berlebih sama kita, terus sekarang kita tidak tahu orangnya di mana, kan? Ada kalau dosa sama orang kan kita harus minta maaf sama orang. Ya. Nah, bagaimana cara kita untuk menghilangkan dosa itu? Baik. Baik. Bagaimana cara kita
meminta maaf kepada orang yang memang sudah tidak tahu kita rimbanya di mana. Atau kalau bahasa orang Betawi mati obor udah. Nomor WA nggak punya, tanya ke sono tanya kemiri nggak ada yang tahu. Tinggal caranya yakni bertobat sebenar-benarnya taubat kepada Allah dan mohon ampun dan membayangkan apa yang pernah kita lakukan. Inti dari pertobatan kita itu harus adalah adanya penyesalan dan kita mohon ampun dan kita akui bahwasanya kita sudah tidak bisa lagi untuk menemukan orang tersebut, dengan catatan memang kita sudah berusaha mencarinya, seperti itu. Sama kayak penjabaran tentang masalah hutang piutang. Kita punya hutang sama si A sama si B, tapi kita nggak tahu ini si A sama si B adanya sekarang di mana. Itu bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, cara penyelesaiannya itu caranya adalah mensedekahkan hutang piutang kita kepada orang-orang yang berhak atas yang kita bantu, dan misalnya orang tersebut tinggalnya di RT 8 misalnya, lalu dia sudah pindah nggak tahu kemana. Nah, maka bantulah orang-orang di RT 8 itu dari fakir miskinnya, yatim piatunya, dan duapanya. Itu caranya seperti itu, Pak. Kalau memang sudah tidak ada orangnya untuk kita bayar. Begitu kan juga dengan cara kita memohon maaf tetapi orangnya nggak ada. Nah, itu tinggal kita berserah diri dan tentunya dengan catatan sudah berusaha mencari tapi tidak ketemu, seperti itu. Insya Allah Allah akan maafkan karena Allah ini Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang dan tidak mensulitkan, seperti itu. Makasih Pak ya. Baik. Sama-sama Pak. Kadang kita harus hati-hati Pak ya. Jangan sampai ngegibah aja. Itu perlu kita minta maaf orangnya langsung gitu atas apa yang kita gibahkan. Makanya hati-hati menjaga lisan kita ini, jangan sampai lisan kita ini justru membuat kita menjadi rugi nanti di akhirat. Baik, silakan ada lagi. Ya, lanjut. Ini berkaitan dengan ekonomi kita itu kemana itu bukan dari kita lihat. Jadi kan durian itu jatuh, sementara kan rohnya ada. Itu zaman-zaman itu kan durian itu kan kita ambil jatuh. Nah, bagaimana kira-kira itu apa ya? Apa ya? Durian yang kita ambil itu kita makan itu kita ambil, kemudian kita tidak sempat minta izin kepada orang yang kan dia punya, ada orang punya ya, makanya aman, ada sampai terpikir begitu. Ya. Jadi bagaimana kira-kira? Ya, baik. Seperti ada kisah di mana ada seorang musafir, lalu dia menemukan buah apel, yang apelnya ini nganyut di kali. Akhirnya diambillah buah apel ini, lalu dimakanlah buah apel tersebut. Tetapi di situ beliau sadar, begitu sudah setengah memakannya, ternyata ini saya yakin buah ini ada yang miliki. Dicarilah terus dia mengikuti aliran sungai sampai ketemulah kebun apel tersebut. Akhirnya dia bertanya kepada orang yang ada di kebun apel tersebut, "Pak, saya mau tanya, ini siapa yang pemiliknya?" Jawab tukang kebun itu, "Oh, orangnya jauh di sana rumahnya." Begitu kurang lebih. "Saya cuma tukang kebunnya saja." "Di mana Pak?" "Pokoknya Bapak jalan lagi nanti ketemu rumah di sana." Menurut riwayat dari kebun sampai ketemu rumahnya itu perjalanan 2 hari 2 malam Pak. Tetap orang soleh ini berjalan terus sampai ketemulah. Begitu sampai di rumah tersebut dia kaget, yang dilihat orang kebun tadi yang ngasih tahu.
Ternyata pemiliknya itu yang tadi pertama dia lihat. Berarti pemiliknya bukan orang sembarangan. Begitu ketemu, akhirnya kamu akan saya maafkan dengan catatan kamu harus nikah dengan anak saya yang matanya buta, yang tuli dan tidak bisa bicara. Demi mendapatkan ridho dari pemilik apel tersebut, akhirnya orang tersebut mau menikahkan. Pas begitu dilihat sangat luar biasa, cantiknya anggunnya. Begitu lahir keluar anak yang diberi nama yang kita kenal sekarang menjadi Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, anaknya tersebut. Di sini ada kisah menarik bagaimana kita melakukan hal tersebut sementara kita awalnya nggak tahu hal itu. Lalu bagaimana? Dengan catatan fikih mengajarkan kita untuk berusaha terlebih dahulu. Bagaimana caranya saya mendapatkan orang yang bersangkutan, baik itu juriyahnya, keturunannya, atau langsung orang yang memang bersangkutan seperti itu, Pak. Kalau itu sudah tidak bisa dicari, maka mohon ampun saja kepada Allah dan berikhtiarlah untuk bersedekah seperti itu. Mudah-mudahan Allah bisa ampuni atas semua hal itu. Seperti itu aja, Pak ya. Jadi sekali lagi, Islam itu tidak sulit. Tinggal kita mau apa tidaknya menjalani peraturan Islam. Pak ya, insya Allah. Baik, hadirin sekalian, jamaah rahimakumullah. Sudah tidak ada atau masih ada? Ya. Apakah ini bersifat mutlak atau ada pengecualian? Karena terkadang dosa ghibah ini hubungan antara dua orang yang sebelumnya orang ini tidak tahu pernah kita ghibah. Jadi yang sebelumnya baik-baik saja, ketika kita minta maaf malah menimbulkan dia tahu bahwasanya dia pernah kita ghibah. Saya juga pernah menanyakan itu terkait masalah ini. Coba bertahu kita misalkan waktu kita dibayar seorang, kemudian kita minta maaf, itu kejadiannya malah sebaliknya. Ya. Seharusnya minta maaf dan dari baik, itu mampu memberikan antara dua orang muslim. Bagaimana kalau kita, beliau pun ketika saya bertanya belum mengambil solusi dengan cara menyebut kebaikan-kebaikan orang itu tempat yang pernah dulu kita dibaik. Oh gitu. Ya, salah satu caranya kalau kita memandang, kalau kita meminta maaf kepada dia akan menimbulkan pengalaman membuat kemudahan, itu disarankan untuk menyebut kebaikan-kebaikan dia di tempat yang pernah kita dibaik. Oh gitu, baik. Ya, saya paham. Jadi memang kita pun harus melihat orangnya, Pak. Memang kita harus melihat orangnya. Kalau memang apa yang kita utarakan, kalau yang kita utarakan justru akan timbul permusuhan, akan timbul perkelahian, memang khawatirnya seperti itu. Cukuplah kita minta maaf secara umum atas segala kesalahan yang pernah kita perbuat, seperti itu. Ya contoh misalnya begini, maaf Pak. Misalnya ada si istri diselingkuhin, lalu orang ini minta maaf, Bang, maaf ya istri abang tadi saya selingkuhin. Dia berantem, ada yang bacok-bacok kayak begitu ya. Nggak mungkin kita ngomong kayak begitu. Nah artinya pertobatan saja, mohon maaf kepada Allah dan secara umum saja seperti itu. Tapi ya memang kalau memang kita lihat orang ini baik, orang ini bisa legowo atas permohonan maafan kita, atas ghibah yang kita lakukan kepadanya, itu lebih baik diomongkan. Kalau memang orang ini bisa nerimain, ini Pak Rosid orangnya walaupun begini, saya mau gibahin kemarin, saya gibahin dia, saya bilang Pak Rosid pakai sendal gede sebelah, misalnya begitu. Nah ini kayak Pak Rosid ya bakal marah nih kalau saya jujur, saya ngomongin kayak begitu. Nah itu lebih baik memang diomongin seperti itu. Seperti layaknya ketika ada salah satu
salah satu dari famili baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang berjalan di pasar, lalu dia cuma mengucap, orang ini hitam banget. Itu begitu sampai ke rumah disuruh cari tuh, kamu kembali cari orang tersebut, minta maaf apa yang kamu tadi sudah ucapkan kepada orang tersebut. Dicari itu, akhirnya memang ada riwayat yang mengatakan ketemu, ada riwayat yang satu lagi tidak ketemu begitu. Tapi yang lebih kuat ketemu, dan dia langsung minta maaf di situ kepada orang yang digibahi, kamu hitam banget begitu. Nah, hadirin sekalian jamaah rahimakumullah, jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, kalau memang orangnya kita lihat dia bisa nerimain apa yang memang kita gibahin, lebih baik kita tetap untuk membicarakan apa yang kita gibahin ke dia. Dan orang yang sudah minta maafin ini harus legowo bahwasanya orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain inilah yang lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang yang meminta maaf. Meminta maaf itu bagus, lebih bagus lagi nilainya orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Seperti itu lah ya. Jadi poinnya begitu. Apa yang Bapak dapat dari guru Bapak itu ada benarnya juga. Takutnya timbul permusuhan, dan boleh kita ceritakan kebaikan-kebaikan dia di tempat kita gibahkan. Artinya untuk menutupi apa yang pernah kita gibahkan dari keburukannya. Seperti itu kurang lebih. Ya. Baik. Hadirin sekalian jamaah rahimakumullah, saya kira cukup ya. Sudah jam 6 kurang 1 menit waktunya sholat suruh masuknya. Mudah-mudahan apa yang kita bincang, apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini diberikan umur panjang dalam ketaatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita keberkahan, Allah kabul segala hajat dan tujuan kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, beruntung dunianya, selamat akhiratnya. Allah sampaikan umur kita sampai ke bulan Ramadan besok ini, amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah.